Oke, di video ini saya akan membahas tentang integral tak wajar. Nah, terkait tentang integral tak wajar ini banyak sekali ditemui pada penerapannya. Salah satunya itu adalah di bidang statistika, yaitu untuk menghitung fungsi probabilitas. Nah, bagaimana bentuk integral tak wajar? Yaitu ada 4 kategori ini untuk integral tak wajar. Yang pertama, jika diberikan salah satu batas bawah ataupun batas atas integralnya itu berbentuk negatif tak hingga ataupun tak hingga. Kalau tak hingga tentunya posisinya selalu di batas atas. Negatif tak hingga ini tentunya posisinya selalu di batas bawah, karena negatif tak hingga ini bisa direfleksikan sebagai suatu bilangan yang kecil sekali nilainya, atau pada garis bilangan real itu dia di ujung kiri, namun dia bukan bilangan real. Begitu juga tak hingga ini posisinya adalah interpretasinya itu adalah suatu nilai yang besar sekali. Jadi dia pada garis bilangan real itu di ujung kanan, tapi dia tidak punya titik karena dia sesungguhnya bukan bilangan real. Makanya tak hingga ini berada di batas atas dan negatif tak hingga berada di batas bawah. Kemudian bentuk integral tak wajar yang kedua adalah jika batas bawah dan batas atasnya ya infinity ini atau tak hingga. Di batas bawah negatif tak hingga dan di batas atas tak hingga. Kemudian bentuk integral tak wajar yang ketiga adalah batas bawah dan batas atasnya suatu bilangan real, tapi fungsi fx atau yang integran ini ternyata tidak terdefinisi ataupun tidak kontinu di A ataupun di B. Kemudian kasus keempat adalah integral dari fungsi fx di mana batas bawahnya a dan b. Fungsi fx ini terdefinisi ataupun kontinu di a dan b, tapi ada suatu bilangan yang terletak dalam interval a sampai b ini yang ternyata membuat fungsi ini menjadi tak terdefinisi ataupun tak kontinu. Nah, kita akan bahas masing-masing kasusnya, mulai dari kasus pertama, yaitu jika diberikan salah satu batas bawah ataupun batas atasnya yang bernilai negatif tak hingga ataupun tak hingga. Nah, untuk kasus pertama ini kita perhatikan definisi ini. Integral dari negatif fx untuk x-nya dari negatif tak hingga sampai b itu sama dengan limit dari integral dari fungsi fx untuk x-nya dari a sampai b untuk a-nya menuju negatif tak hingga. Jadi yang negatif tak hingganya ini diganti dengan a, kemudian ditambahkan limit di depannya. Nah, analog nanti jika batas atasnya berbentuk tak hingga, maka yang batas atasnya ini kita ganti dengan b, yang di sini A, kemudian dilimitkan untuk B yang menuju tak hingga, karena B ini sesungguhnya menggantikan notasi tak hingga di sini. Nah, di sini dikatakan bahwa jika limit yang di ruas kanan ini nilainya ada, maka integral tak wajar yang di kiri ini, yaitu yang ini, ataupun yang ini, itu konvergen. Kalau dikatakan konvergen, berarti dia memiliki suatu nilai untuk integral ini. Tapi kalau nilai limit yang di ruas kanan ini tidak ada, maka integral yang di kiri ini dikatakan divergen. Nah, kita lihat contohnya. Kita ingin menghitung integral dari x dikali eksponen pangkat negatif x kuadrat untuk x-nya dari negatif tak hingga sampai negatif 1. Nah, ini jelas sekali masuk dalam kategori integral tak wajar karena batasnya sudah terlihat ada yang melibatkan infinity atau tak hingga, yaitu di batas bawahnya negatif tak hingga. Oleh karena itu, kita gantilah negatif tak hingga ini sejenak dengan a, sehingga yang ini kita notasikan menjadi integral dari xe pangkat negatif x kuadrat dx untuk x-nya dari a sampai min 1, yang batas atasnya tetap min 1, batas bawahnya saja yang diganti dengan a. Kemudian kita ingin mengintegralkan ini, maka kita bisa gunakan teknik substitusi, yaitu kita misalkan pangkat dari eksponen ini yaitu negatif x kuadrat ini sebagai u. Kemudian turunkan terhadap masing-masing variabel di ruas kiri dan di ruas kanan. Turunan dari negatif x kuadrat adalah negatif 2x dx dan turunan dari u adalah du. Nah, dari persamaan ini maka kita punya dx sama dengan du dibagi min 2x ini. Maka kita gantilah negatif x kuadrat di sini dengan u, dan akan kita ganti juga dx di sini dengan du per negatif 2x. Nah, supaya nanti hasil integralnya kan pasti akan berbentuk u. Nah, supaya kita tidak mengembalikan dia ke bentuk x, maka akan lebih mudah seandainya kita ganti langsung batasnya. Dalam hal ini, batasnya yang merupakan bilangan real adalah negatif 1. Nah, negatif 1 ini adalah milik x. Karena kita akan mengganti setiap variabel di sini dengan u, maka kita nyatakan juga lah yang batas atasnya ini jika nilai u-nya itu analog dengan berapa. Begitu kan ya kalau teknik substitusi untuk integral tentu.
Nah, karena batas atasnya adalah negatif 1, yaitu X sama dengan negatif 1 dari sini, hitung nilai U-nya. Nah, U itu kan sama dengan negatif dari X kuadrat. Ganti X di sini dengan negatif 1, jadi U sama dengan negatif dari negatif 1 kuadrat. Nah, ini dia. U sama dengan negatif ini, bawaan ini, kemudian X-nya bernilai negatif 1 yang dikuadratkan. Negatif 1 kuadrat itu adalah nilainya positif 1, dan negatif kali positif 1 adalah negatif 1. Jadi, jika X-nya negatif 1, ternyata U-nya juga kebetulan sama bernilai negatif 1. Nah, oleh karena itu, yang integral tentu ini kita tuliskan menjadi integral dari X di sini tetap E pangkat negatif X kuadrat. Negatif X kuadratnya ini kita ganti dengan U sesuai dengan pemisalan, jadi XE pangkat U. Kemudian dx-nya tadi adalah du per negatif 2x. Batas bawahnya tetap A, batas atasnya negatif 1. Tapi yang negatif 1 di sini bukan berasal dari sini, tapi berasal dari yang ini. Karena U-nya sama dengan negatif 1 ketika X-nya bernilai negatif 1. Nah, berikutnya di sini kita bisa coret. Yang kita coret dalam hal ini adalah X ya, di sini X, ini X akan habis, kemudian tersisa 1 per negatif 2, kita pindahkan 1 per negatif 2-nya ke depan, sehingga tersisa integral dari yang X dan X di sini sudah akan kita coret, tersisa E pangkat U du. Nah, ini dia, E pangkat U du. Batas bawahnya tetap A, batas atasnya negatif 1. Tahapan dari sini ke sini itu hanya menyederhanakan fungsi yang diintegralkan, belum melakukan proses integral. Oleh karena itu penting sekali masih menuliskan simbol integral di sini. Kemudian kita integralkan E pangkat U terhadap variabel U. Nah, integral dari eksponen pangkat U terhadap variabelnya itu sendiri adalah tetap dirinya sendiri. Jadi sama dengan negatif setengah kali E pangkat U, batas bawah A, batas atas negatif 1. Nah, dari sini ke sini kita sudah mengintegralkan, jadi tidak boleh lagi ada simbol integral di sini. Nah, berikutnya jalankanlah hasil antiderivatif ini dengan mengganti setiap variabel U-nya dengan batas atas dan batas bawah. Nah, yang pertama kita punya adalah negatif setengah kali E pangkat negatif 1 dikurang E pangkat A, karena U-nya diganti dengan A ini. Nah, kalau kita buka kurungnya jadi negatif setengah kali E pangkat min 1 ini, kemudian negatif kali negatif positif, jadi positif setengah, kali, nah karena eksponen pangkat A ini tadi A itu adalah merupakan suatu notasi pendekatan untuk menggantikan negatif tak hingga, maka kita tambahkan notasi limit. Jadi di sini setengah kali limit dari eksponen pangkat A yang ini. Tambah setengahnya tadi berasal dari negatif setengah kali negatif. Jadi setengah kali limit dari eksponen pangkat A ini untuk A-nya menuju negatif tak hingga, karena A tadi itu untuk menggantikan negatif tak hingga. Nah, yang ini tentunya tetap, yang negatif setengah E pangkat min 1, berikutnya kita akan mencari limit dari E pangkat A untuk A menuju negatif tak hingga. Nah, perhatikan di sini bahwa limit dari E pangkat A untuk A menuju negatif tak hingga itu akan sangat dekat sama diaproksimasi dengan eksponen pangkat negatif tak hingga. Jadi jalankanlah ini, ganti A-nya dengan negatif tak hingga. Jadi E pangkat negatif tak hingga. Dan E pangkat negatif tak hingga sama dengan 1 per E pangkat tak hingga. Supaya pangkatnya positif ya. Kemudian ini sama dengan eksponen pangkat tak hingga, itu nilai eksponen ini kan 2,7 sekian. Nah, 2,7 sekian itu dipangkatkan dengan tak hingga atau dikali 2,7 dikali 2,7 dikali dengan 2,7 dan seterusnya. Tentunya hasilnya adalah tak hingga. Jadi eksponen pangkat tak hingga adalah tak hingga, maka penyebutnya tak hingga. Dan 1 dibagi tak hingga itu diaproksimasi nilainya sangat dekat sekali dengan 0. Jadi limit dari eksponen pangkat A untuk A menuju negatif tak hingga adalah 0. Maka dari sini kita punya negatif setengah E pangkat min 1 ditambah setengah dikali 0. Nah, setengah kali 0 ini adalah 0. Maka akhirnya kita punya sama dengan negatif setengah E pangkat min 1. Nah, karena ini adalah suatu bilangan, ada nilainya yang bisa kita pecahkan dengan menggunakan kalkulator, berarti integral ini dikatakan konvergen, dia memiliki hasil. Oleh karena itu, maka kesimpulan akhir kita adalah integral dari xe pangkat negatif x kuadrat untuk x-nya dari negatif tak hingga sampai negatif 1 konvergen. Atau nilainya itu adalah negatif setengah kali eksponen pangkat min 1.